Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ana ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'atifah wa nifa'atat wa istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnatul rasuli butiwa amardatillah subhanahu wa ta'ala. Halaman 315 bawah sendiri. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa min kalami sayyidina Imam Idrus bin Umar al-Habsyi radhiyallahu anhu la yambahi lil muallimin nas al-khaira al-unfu fil amri wan nahyi wa la yukhassisu ahadan duna ahadin bal ya'umuhum wa yadkhilu nafsahu fil khitabil amri wan nahyi kama fa'ala mu'min aliyasin fi qawlihi wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa huwa ya'budu alladhi fatarahu wa inna ma arada ayat talattaf ma'al mukhatabina fit ta'bir wa yatanazzalu ma'ahum hatta yud'inu lahu wa yaqbalu nusha. Walau qala lahum wa ma lakum la taf'aluna kadza wa la tatrukuna kadza rubbama nafarat nufusuhum wa a'radu wa qad qila inna ba'dal mudzakirin mimman la yuhsinu tadhkir sa'ida mimbar liyudzakkirun nas wastansatan nas wa qala isma'u ya baqar wa qalu lahu qul ya thawr intaha. Ini masih berkenaan dengan thariqatut dakwah Sada Ba'alawi. Dikatakan oleh Said Al-Imam Al-Idrus bin Umar Al-Habsyi, tidak sepantasnya seorang mu'allim zaman sekarang ini khususnya yang mengajak kepada kebaikan tapi dengan cara memaksa atau dengan cara kasar untuk perintah amal ma'ruf nahi mungkar. Janganlah kita mengkhususkan orang per orang dalam berdakwah. Jangan kita menyerang pribadi seseorang ya. Tapi hendaklah kita memberikan khitab secara umum ya. Secara umum kepada mukmin, orang mukmin ya. Jadi karena apa? Karena ketika orang ini sudah kadung sakit hati dengan kita beri nasihat secara pribadi, umpamanya di depan banyak orang, dia akan tambah lari. Maka yang diinginkan ini kita harus menjaga perasaan ya, mukhatab yang diajak bicara ini, sehingga dia bisa menerima apa yang menjadi nasihat-nasihat kita. Jangan kita mengatakan kenapa kamu melakukan seperti ini, kenapa kamu meninggalkan seperti ini ya. Nah, tapi kalau model seperti itu justru malah orang ini akan lari. Ada satu cerita diriwayatkan sebagian mudzakirin, orang yang selalu mengingatkan atau penceramah yang tidak bagus dalam
penyampaiannya. Ini naik ke atas mimbar dengan kasarnya ngomong kepada orang-orang, wahai semua manusia yang ada di sini, dengarkan ya bakor, dilokno saking mungkin karena angel tuturane dipanggil isma'u nrengekno sapi. Langsung jamaah itu nyaut faqalu lahu, ngomong gak apa-apa, kul ya Tsaur, ngomong apa jenenge Tsaur ini banteng. Jadi dibalas, ngomong gak diterima, tapi justru malah dibalas dengan hinaan juga. Kene dilokno kebo, sing kono sing ngomong dilokno banteng atau dilokno apa namanya Tsaur. Nah ini makanya kita ini kalau memberikan menyampaikan sesuatu harus melihat dengan siapa ini, keimanannya bagaimana ya. Jangan sampai justru malah nasihat kita ini justru malah menjadi bumerang balik nang awake dhewe. Cara ngono dikandani malah malah nyerang awake dhewe. Wa qala nafa'allah bi inna min ibadati ahlil baitin nabawi alla takuna mudzakaratuhum mahdhu tarhib wala budda yakuna fi tarhib wa tabsyir. Jadi ojo diweden-wedeni tok dakwah itu, tapi wa tabsyirun, kita harus bisa memberikan kabar gembira ya, sing nyenengno ya. Wa kana yaqul inna min anfa'il mudzakara fi zamanina dan takuna siyarus salaf wa dzakiril ala fa inna dzikra ala illa wa ni'ma yahmaluhum ala syukri lahu. Kita jelaskan tentang nikmat ya, tentang syukur ya, tentang bahagia dan mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Waqala Sayyidu Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, khud ma ahli zaman birrifqi ma amkanak wa la tushaddid alaihim fa inna hibalahum ramah wa ma kunta tu'allimu ahadum fi yawmin ij'alu fi thalathati ayyam ya anna qulubahum ma'ilatun aw qala munsharifah wa khususan as-siwar ma ma'aka minhum illa tarkutu wal lutfi bihim warif. Jadi kita dalam memberi nasihat ya, yang seperti yang saya sampaikan di ngaji kemarin, bahwa kalau memang orang ini belum waktunya untuk mengamalkan perkara-perkara yang memang belum tingkatannya ya, ini akan menjadikan dia putus asa. Maka kita harus berusaha menyesuaikan ala qadri ukulihim ya. Ala qadri ukulihim itu ya atas dasar akal-akalnya ya. Jadi kalau kita mau ngomong, kita menyesuaikan ala qadri ukulihim, akal-akal mereka. Jangan sampai anak yang baru belajar dikasih ilmu tentang tasawuf ya, sehingga dia menjadi tidak semangat lagi untuk menjalankan syariat. Jadi mestinya kalau tingkat kita ya harus tingkatan syariat ya. Jadi berusaha walaupun caranya dengan cara yang yaitu tadi itu diiming-iming. Kalau melakukan gini dapat ini, kalau melakukan ini dapat ini ya.
Jadi sesuai dengan ala qadri ukulihim. Wa mithalu ahli zaman kal ba'ir asyarid fala tadribu fatazidu syurutan. Dikatakan ahli zaman, orang sekarang ini seperti onta yang mokong, istilah berot. Kalau digepuk tambah berot. Jadi dengan menjinakkan itu kan enggak dengan cara yang kasar. Wa qala sayyidina Imam Abdullah bin Husain bin Thahir rafa'allahu bi yang bayi liman amara ma'ruf ana munkar ayakuna bi rifqin wa syafaqatin 'alal khalqi ya'khudhuhum bitadrij. Tajrid itu artinya bertahap. Fa idza ra'ahum tarikin al-asya' minal wajibat falya'murhum bil ahammi fal aham. Kalau kita melihat ada orang yang meninggalkan kewajiban, kewajiban itu kan banyak, maka kita harus yang mendahulukan yang penting-penting dulu. Umpama ada perintah sholat, ada perintah nutup aurat. Biasa nang dindi katokan katok pendek. Ya sing penting gelem sholat sik. Ya, jadi karena Allah yang penting itu sholat. Bata masih belum bisa menutup aurat, tapi dia tetap berusaha untuk tidak meninggalkan sholat. Yang terpenting itu ibadah ini. Perempuan juga gitu, kurang iso gawe kerudung, kurang iso jilbab kan gak apa-apa. Yang penting karena apa? Kalau umpamanya sekaligus kamu harus begini, lah wis sholat kudu ngene, akhirnya iya tambah lari, dia nggak mau mengerjakan ya. Fa idza fa'alu ma amaru bi intaqala ila ghairihi. Kalau sudah mengerjakan apa yang jadi perintahnya ini, baru pindah ke yang lain. Wis alhamdulillah sholatnya wis api, saiki berusaha untuk menutup aurat. Jadi seperti itu caranya. Kalau mendidik seseorang yang memang dasar keagamaannya masih kurang. Wa amarahum wa khawwafa birifqin wa syafaqah. Kita perintahkan dengan cara yang lembut dan syafaqah. Syafaqah itu artinya kasih sayang. Ma'adamin nadhar minhu limadhihim wa damihim wa itamu maman'ihim wa illa waqa'atil mudahana. Wa kada idza takabu maniyati katsira wa lam yantahu binahi anha kulliha falyukallimhum fi ba'diha hatta yantahu tsumma yatakallam fi ba'diha hatta yantahu tsumma yatakallam fi ghairiha wa kada intah. Jadi intinya disuruh mengajarkan dengan tadarruj, dengan tadrij, dengan bertahap ya. Ini bisa melakukan, ditingkatkan ini ya. Ini memang kudu telaten. Kadang rata-rata pendakwah ini gak telaten, akhirnya maunya itu semuanya harus dilakukan ya. Nah ini gak sesuai. Kalau dakwah zaman sekarang seperti itu ya, akhirnya banyak yang lari, tidak akan mengikuti apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-da'watu bitarhib wa tashwik. Nah, zaman sekarang ini dakwah ini menyenangkan dan ngangeni. Bahasanya ku ngangeni. Ngangeni dalam artian ini kapan belajar lagi ya. Wa qala sayyiduna Imam Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu wa da'wa ila Allah al-yaum bitashwiki aula. Kata Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, dakwah zaman sekarang ini dengan cara taswik
istilahnya yang menyenangkan itu lebih utama daripada takhwif meden-medeni. Padahal aslinya dakwah itu ya juga butuh ditakut-takuti itu biar enggak tasahul gampang no. Tapi karena zaman sekarang ini bahasanya lah arek saiki dikerasi titik diwedeni titik malah tambah tambah melayu. Ya. Jadi makanya kita husnudzon ya. Kalau ada orang ceramah iki materinya apa sih kok guyon tok ya. Juga dia itu mikir sebetulnya ya. Iki cara nglebokno materi sing bisa diterima sing anu iki ya apa carane. Bisa jadi pendakwah itu kelihatan guyonan tapi kalau malah menangis ya. Menangis dalam artian minta petunjuk pada Allah agar apa yang disampaikan ini benar-benar bisa diterima oleh orang-orang yang mendengar. Itu pendakwah seperti itu. Jadi koyok-koyok sing diomongno iku hal-hal yang gampang no. Padahal itu strategi. Ada bagaimana caranya enak rek diundang kiai iki. Karena ya lah bahasanya lah saiki pokoknya penting lucu. Tapi di situ memasukkan materi demi materi itu sebetulnya berusaha. Tapi ya memang ono sing keblabasen. Keblabasen wis gak mikir dakwahnya malah guyone tok ae sing ngene. Jadi intinya bitasywiki aula dengan cara yang menyenangkan, yang ngangeni itu lebih utama. Ini firman Allah, saya dzakkaru may yakhsha, akan diingat man seseorang yakhsha yang khusyuk. Wa du'a bi takhwif wa zajr madhabul mu'tazilah madhabud du'a ila Allah illa fi ba'dil mawatin wa ma dzikra liqa fil Qur'an ila warada thawab bil aksi. Ini dikatakan di sini justru kalau dakwah dengan cacian, dengan menakuti, ini diikuti oleh pendakwah dari kelompok-kelompok Mu'tazilah, memaksakan diri. Karena Mu'tazilah ini termasuk taqaddumul akli ala nas, mendahulukan akal daripada nas. Ini orang Mu'tazilah. Mungkin kalau sekarang bisa jadi orang-orang yang liberal, pokoknya sesuai dengan akal dia yang diikuti, walaupun wahyu Al-Qur'annya berbeda. Jadi memenangkan akal daripada Al-Qur'an. Wa qala nafa'ana bi ud'u ila Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa hadzal waqtu tabsyir la waqtu tanfir. Idza nasahta ahadan aw atta faqul id aqbaltu ila Allah fasu'tika kadza wa sayaqa laka minal khair kadza wa la tukhawif ahadan wa wadai' bal istajlibhu birrifqi wa tarhib. Intinya ya samalah seperti kita menghadapi anak kecil ya. Menghadapi anak kecil, cara ngajak ya apa ya kan kudu sing disenengi anake areke ya. Arek iki seneng apa? Oh seneng ini. Oh. Tapi di situ ada nilai untuk mengajak kepada kebaikan. Qala ta'ala wa la taqudu bi kulli siratin tu'iduna tasudduna an sabilil man amana bi tabghuna iwaja. Fadzakir inna fa'ati dzikru ai fil waqtil ladzi yaqbaluna fi dzikru wa kana sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluhum bil mau'idhah. Jadi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dalam dakwah itu membuat inovasi dalam artian
ya kadang serius ya, ya kadang dengan canda ya. Tapi intinya orang ini tidak sampai lari dari dakwah menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Wa idza ra'aita minhum iradan fa'amsik wa la takun 'inda ma lam saban fi takdzibillahi wa rasulahu aw i'rad manil rasul. Qala ta'ala wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi ilm. Ini Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 108 ini justru malah melarang kita ini ngelok-ngelokno Tuhane wong liya. Umpamane ya, ada orang suka dengan hobinya apa punya sing hobi manuk umpamane seneng burung ya. Terus mula diwolok-wolokno gak sok mikir wong manuk ini kok dipikir anu ngene juga ngerti ya. Nah, ketika kita seperti itu caranya untuk mengajak kepada kebaikan, padahal ini kesukaannya, justru malah kok bales, artinya bales wis urus-urus ana awakmu dhewe kono. Jadi kalau ayat ini kan terhadap orang kafir, ngelokno berhalae, ngelokno sesembahane, akhirnya mereka juga balas timbangannya Tuhanmu gak ro, gak ketok di anu. Nah, akhirnya kan wala tasubul ladzina yad'una min dunna fayasubbullaha 'adwan bighairi ilm. Dengan tanpa ilmu membabi buta wis ngelokno ae. Pokok intinya pengen balas ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi intinya apa yang menjadi kesenangan mereka, apa yang menjadi ini jangan langsung bahasanya diolok ya. Karena nanti baliknya itu justru mengolok kita yang memang mestinya benar, akhir jadi nggak benar ya. Umpamane lo ngarepe wong agama lain kitab koyo ngono kok di anu. Berarti bangane akhirnya kan balas ya. Oh, bangane ngono gak jelas iku ngene sing ngene ae. Ini enggak diinginkan seperti itu. Jadi dengan cara ya apa caranya nanti dia ini enggak sampai justru malah balik mencaci kita. Jadi kalau dakwah dengan cara seperti itu ya itu tadi akhirnya kan terjadi cekcok. Intaha au kama qol wallahu a'lam bissawab. Nanti kita sambung. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna fatub alaina taubatan silli kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina wa maulidina wal ali wal ikhwani wa sairil wal muslimina ajma' amin ya rabbi isma fadlan wa judan manna bil mustafa rasuli nata bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi nabi wa alihi wa sahbihi tatasusubi walhamdulillahi bati wa tanai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.